Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan hari ini materinya tentang artikel ya. Oke. Artikel dalam bahasa Sunda. Oke, mari kita lihat. Nah, pengertian artikel di sini, artikel nyaeta tulisan atau karangan nu ngaguar hiji hal nu dianggap penting, tur aktual atau anyar. Jadi artikel ini adalah karangan ya yang memuat satu hal yang dianggap penting ya. Jadi sebuah karangan yang dianggap penting ya. Oke. Bedana artikel jeung karangan sejen seperti makalah, artikel mah dimuat dina koran atau majalah. Nah, kita lihat di sini. Bedanya artikel dan karangan yang lainnya seperti makalah ya. Artikel mah dimuat dina koran. Artikel biasanya dimuat di koran atau majalah. Ya. Tuh, mungkin kalian pernah baca ya di koran atau di majalah ya, pasti menemukan sebuah artikel dari orang lain. Ya. Nah, artikel tersebut adalah pasti memuat karangan-karangan yang dianggap penting. Ya. Misalkan bisa tentang suatu kejadian ya, atau bisa suatu penemuan karangannya ya, menemukan sesuatu ya, atau penemuan begitu ya, si uji coba dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya anak-anakku sekalian. Kukituna eusina oge artikel mah ngebrehkeun pamanggih pribadi saurang pangarang atawa panulis anu dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan. Oke. Jadi oleh karena itu ya, isi artikel ngebrehkeun pamanggih pribadi. Jadi isinya itu biasanya menunjukkan hasil penemuan pribadi ya, atau pengarang ya, atau penulis dirojong jeung dumasar kana rupa-rupa rujukan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman misalkan membuat kue, dibikinlah sebuah artikel di situ. Ya. Tuh. Atau pengalaman menemukan misalkan mesin pesawat ya di sebuah tempat ya, nah diceritakan. Nah, ini seperti itu ya. Oke. Nah, temana oge rupa-rupa bisa ya, ini bukan bias, bisa ngeunaan naon wae. Misalnya sosial, politik, hukum, ini hukum ya, bukan hukum, agama, budaya. Nah, biasanya dia sifat artikel ini temanya bisa berupa sosial ya, politik, hukum, agama, budaya ya. Jadi bebas di situ diceritakan ya. Misalkan contoh misalkan politik. Berarti si artikelnya itu misalkan tentang kepemerintahan, diceritakan misalkan kepemerintahan pemimpinnya si A misalkan begini, si B begini. Nah, seperti itulah kalau politik ya. Terus budaya ya, mungkin menceritakan seputar adat-adat yang ada di daerah, misalkan di daerah Sunda atau di daerah Sumatera dan lainnya. Itu ya. Nah, itulah artikel. Baik, lanjut anak-anakku sekalian. Nah, kerangka artikel memiliki 4
Yang pertama judul, ya, judul artikel, terus bagian pembuka, bagian isi, dan bagian pamungkas. Bagian pamungkas itu bagian penutup, ya. Insya Allah minggu depan Bapak akan bahas supaya lebih rinci judul artikel itu seperti apa, ya. Terus bagian pembuka itu seperti apa contohnya, isinya juga, ya, seperti apa, dan penutupnya juga seperti apa begitu. Ya. Intinya ya artikel tidak jauh, ya, tidak beda jauh dengan artikel bahasa Indonesia, itu ya. Cuman kan yang membedakan artikel bahasa Sunda ini kata-katanya ini mungkin banyak begitu ya, ada kata-kata loma, ya, ada kata lemes kayak seperti itu. Tapi polanya sama ya, ada judul, bagian pembuka atau pembukaan, ya, isi, dan pamungkas atau penutup. Ya, insya Allah minggu depan Bapak akan bahas ya lebih rinci. Nah, setelah kalian mengetahui kerangka artikel tadi, ya. Nah, ini adalah contoh artikel, ya. Nah, kita lihat di sini judul, ya, tadi. Judul artikel yang mana? Nah, misalkan ini wajib belajar pendidikan dasar. Ini judulnya. Ya. Terus tadi pembukaan, ya. Nah, biasanya di awal kalimat di sini. Misalkan sini ini topiknya tentang wajib belajar, ya, wajib belajar pendidikan dasar atau SD. Sapertos anu ku urang terang, seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun. Pemerintah Indonesia telah menggratiskan biaya pendidikan dasar selama 9 tahun. 8 itu 9, ya. Nyaeta tingkat SD nepi ke SMP, yaitu dari tingkat SD sampai SMP. Nah, itu udah termasuk ke dalam bagian pembuka. Oke, ya dipercepat ya karena waktunya kita sebentar. Kita percepat yang intinya aja. Nah, selanjutnya tadi judul, terus bagian pembuka, bagian isi. Nah, bagian isinya, nah, misalkan di sini ya. Tujuan pangna pemerintah ngawajibkeun ka sadaya warga. Tujuan pemerintah mewajibkan kepada warga negara nyaeta sangkan warga negara palinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatnya pintar. Jadi tujuannya ada wajib belajar 9 tahun ini adalah supaya negara ini pintar. Ya, dan kalau negara sudah pintar, pasti negara akan sejahtera masyarakatnya karena sudah bisa memproduksi sendiri. Nah, itu ya. Itu udah masuk ke dalam bagian isi juga, ya. Nah, jadi bagian isi ini adalah mengungkapkan poin dari judul tersebut, ya, atau memaparkan inti poin, ya, berdasarkan dengan tema atau topik tertentu. Nah, itu ya. Oke, terus nah, itu ya bagian isi. Bagian pemungkas. Nah, bagian pemungkas biasanya nih kalau kalian nggak ngerti di bahasa Sunda pasti ada di akhir, ya. Bagian penutup atau pemungkas itu pasti ada di paragraf terakhir. Misalkan di sini mana ya ininya kursornya. Nah, ini sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kuring itu ya. Oke. Hapunten bilih aya kalepatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sareng cariosan ataupun ucapan nu teu merenah yang tidak tidak merenah karena mana. Jadi maksudnya ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan begitu ya, atau ada kata-kata yang salah, ya.
seperti itu. Ini udah masuk ke bagian penutup. Sekian dan terima kasih, gitu kan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa ya seperti itu ya. Nah, jadi cirinya biasanya di bahasa Sunda itu diikuti dengan kata sakitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Atau kalau nggak tahu ya kalian cari kata pamungkas ini biasanya di akhir paragraf. Jarang sekali di tengah ya. Kalau di tengah biasanya itu isi. Nah, walaupun kalian kurang tahu atau kurang paham ya kata-kata bahasa Sunda, kalau kalian sudah tahu posisi letak rangka membuat artikel, pasti kalian tahu ya posisi-posisinya itu ada di mana. Nah, seperti itu. Ya, nah ini hanya contoh saja. Baik, minggu depan kita lanjutkan kembali ya masih seputar artikel karena nanti Bapak akan membahas secara rinci tentang pembahasan judul artikel itu ya, seperti apa bagian pembuka itu seperti apa ya. Terus dan bagaimana cara membuatnya begitu ya, bagian isi dan bagian pamungkas ya. Nah, itu. Oke ya, itu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya, dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang penting tolong dicatat ya. Jadi kalian tidak hanya menyimak saja, tapi kalau ada hal yang penting atau poin-poin yang penting kalian catat di buku. Misalkan ini poin-poin pentingnya seperti kerangka artikel ya, dicatat di buku ya. Karena nantinya kalau video ini nanti di YouTube kehapus ya, nah kalian kan udah punya catatannya atau poin-poinnya ya. Jadi tidak cukup kalian menyimak saja, tapi mencatat poin-poin yang penting yang sudah Bapak jelaskan. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kalian menyimak aja dulu. Nanti kita ada latihannya ya di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita tutupkan sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.